Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 6 Bahasa Indonesia untuk kelas 9, yaitu membangun sikap kritis melalui teks diskusi bagian 2. Bagaimana kabar kalian? Bapak sapa dulu ya. Baik ya, alhamdulillah. Walaupun kemarin sempat di beberapa komplek di Bekasi terdampak banjir. Mungkin ada sebagian yang saudara kita kena. Kita doakan, kita support ya. Kita langsung masuk pada bab struktur. Jadi pada bab ini kita akan membahas struktur ciri kebahasaan ya. Struktur diskusi terdiri dari 3, yaitu pendahuluan, sudut pandang, dan simpulan. Nah, mengenai pendahuluan itu biasanya berisi topik mengenai masalah yang dibahas ya. Jadi topiknya apa akan dibahas di situ. Kita akan membahas apa ya, mie instan umpamanya tadi ya, berarti mie instan yang apa itu mie instan ya. Terus sudut pandang ya, itu memaparkan gagasan disertai alasan dan bukti pendukung dari sudut pandang. Ada paparan. Kemudian simpulan, membahas masalah dari sudut pandang berbeda dengan memaparkan kemungkinan penyelesaian masalah tersebut. Nah, kita kemarin bahas mie instan. Nah, pada paragraf pertama ini merupakan pendahuluan, kemudian ada pemaparan, baru simpulan di bawah. Dari makan mie instan dicampur nasi, kita akan ada menelaah argumen ya. Apa itu pendapat dan argumen? Yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan. Apa benar mie instan hampir tidak mengandung nutrisi? Apa buktinya? Dari mana sumber buktinya? Ya, itu harus ada bukti ya. Kedua, apa benar mie instan mengandung senyawa kimia berbahaya? Ini adalah argumen. Kita akan menelaah argumen. Bagaimana menelaahnya? Seperti ini ya. Kita menelaah pendapat dan argumen dalam tes diskusi ya. Ini adalah cenderung teksnya itu cenderung kepada gagasan pro ya. Cenderung terhadap yang pro bahwa mie instan itu berbahaya ya. Mie instan itu tidak boleh dimakan pakai nasi. Nah, kita akan membedakan mana pendapat, mana argumen. Dalam sebuah diskusi atau teks diskusi ada pendapat, ada argumen. Kita membedakan, ini pendapatnya adalah kita tidak boleh makan mie instan dicampur nasi. Ini pendapat ya. Kemudian dari pendapat ini dipaparkan ya, berupa fakta, alasan yang mendukung pendapat. Apa itu? Kenapa tidak boleh memakan mie instan dicampur nasi? Karena mie instan ternyata di situ sebutin hampir tidak mengandung nutrisi, justru banyak mengandung senyawa kimia berbahaya. Ini argumen ya. Jadi argumen ini mendukung dari pendapat ya. Baik, kita akan membahas ciri kebahasan dari teks diskusi, yaitu keterhubungan kata dan kalimat, keterhubungan makna, penggunaan kata sifat persuasif, kesantunan berbahasa. Dari sini kita berpendapat bahwa dari sini kita bahas dari ciri kebahasan teks diskusi, yaitu tadi keterhubungan makna. Keterhubungan makna kata dan kalimat, keterhubungan kata dan kalimat, yaitu bahasanya tidak boleh bertele-tele ya. Kalimatnya efektif, mudah dipahami, dan tidak terlalu boros dalam kata. Tentunya dengan ejaan bahasa yang benar. Ya, kalian bisa dilihat di buku di halaman 187. Kemudian ada keterhubungan makna.
Ya, pendapatnya harus logis ya. Ketika katanya harus logis. Maaf. Dan di sini bisa menggunakan kata tugas. Nanti kita akan bahas yaitu keterhubungan makna mengenai kalimat kata tugas. Kemudian ada penggunaan kata sifat persuasif. Penggunaan kata sifat persuasif ini karena dalam diskusi biasanya ada gagasan dan pendapat yang bersifat mempengaruhi. Ini seolah-olah mendukung baik dari pro ataupun kontra ya. Kemudian ada penggunaan kata sifat ya. Jadi kata sifat persuasif, oh ya, kata sifat persuasif udah. Kesantunan berbahasa. Dalam menulis teks dari teks diskusi ini sebaiknya memang tidak boleh menjatuhkan atau menghakimi pihak tertentu ya. Tidak, apalagi sampai membuli. Makanya bahasanya harus netral ya, harus netral, tidak provokatif dan tidak mengandung kontroversi ya. Jangan sampai menyinggung pihak lain dan menjadi suatu yang jelek ya nantinya ya. Nah, tadi Bapak menyinggung kata tugas ya. Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti menurut di sini gramatikal, artinya menurut tata bahasa dan tidak memiliki makna kata sebenarnya ya, tidak memiliki makna kata sebenarnya sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Dan kata tugas juga memiliki fungsi sebagai perubahan kalimat yang minim sehingga menjadi kalimat transformasi pada umumnya. Pada kata tugas selalu tetap tidak mengalami perubahan. Dan kalian bisa lihat di halaman 189 mengenai kata tugas. Jenis-jenis kata tugas pertama adalah preposisi, kata depan. Kata tugas ini diletakkan di depan kata sebuah kata, terutama kata benda, untuk menunjukkan suatu hubungan kata. Contohnya di Jakarta, dari sekolah ke sawah ya, dan sebagainya. Ini kata tugas preposisi. Kemudian ada konjungsi kata hubungan. Konjungsi adalah jenis kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, ataupun antar paragraf. Dan konjungsi kita membahas konjungsi antar kalimat. Klausa, konjungsi klausa merupakan kata penghubung antara dua satuan bahasa berupa klausa, kalimat, dan paragraf. Di situ ada ini konjungsi antar klausa atau antar kalimat terdiri dari konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah
konjungsi yang menghubungkan, yang memiliki hubungan yang setara. Contohnya dan, atau, serta. Ini setara ya. Dan ini meja dan kursi umpamanya, ini setara ya. Atau, serta, ini atau juga setara. Serta juga bisa menggantikan dan ya. Kemudian konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah, jadi kalau kalian bingung, konjungsi itu kata penghubung lah ya, yang menghubungkan kata atau frasa atau klausa yang memiliki status setara. Ini statusnya setara. Contohnya baik saya maupun dia ya. Tidak menyukai hal itu. Jadi di sini bukan hanya dan aja ya. Kalau tadi korelatif itu dan, ini korelatif itu ada hubungannya, yaitu menghubungkan saya dan dia, baik saya maupun dia. Nah, baik titik-titik maupun titik-titik, ini setara. Oke, yang ketiga konjungsi subordinatif. Di buku ada ya, yaitu konjungsi menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status konjungsi bertingkat. Jika, kalau, sejak, ketika, karena, sehingga, bahwa, meskipun, walaupun, apabila, dan sebagainya. Ini adalah konjungsi subordinatif. Ada konjungsi antar kalimat. Ini menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya ya, biasanya biarpun begitu, akan tetapi ya. Ini biasanya di karangan ya, di sebuah karangan. Konjungsi antar paragraf, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua paragraf hingga menjadi kesatuan teks yang koheren. Koheren itu yang saling keterkaitan ya, dan sistematis. Contoh terlebih lagi ya, di samping itu, oleh karena itu, dan lain-lain. Ini biasanya ada di, kalau Bapak dulu bikin skripsi mungkin ya, ini dipakai kata-katanya tapi yang baku. Ada konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status konjungsi bertingkat. Jika, kalau, sejak, ketika, karena, dan lainnya. Ini konjungsi subordinatif. Ada artikula, kata sandang. Ini kata yang mendampingi kata benda yang membatasi makna, jumlah orang atau benda. Kata sandang tidak mengandung suatu arti tetapi memiliki fungsi. Untuk menentukan yang pertama adalah untuk menentukan kata benda, fungsinya ya, mensubstansikan suatu kata. Ini fungsi kedua. Contoh kata sandang, yang dihormati, itu ya, nya, si, sang mentari ya, hang, dang ya. Ini adalah kata sandang. Injeksi atau kata seru ya. Ini ada kata yang mengungkapkan perasaan. Contohnya yaitu masa gitu ya, wah, ya, hai, oh, nah, dan lain-lain. Kemudian ada partikel penegas. Ini kita membahas ini dulu ya, kata tugas. Ini meliputi kata yang tidak tunduk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 jenis partikel penegas, yaitu kah, lah, pun, dan tah. Ya, silakan dipelajari lagi di sumber-sumber yang lain. Ini Bapak menjelaskan dari segi pemahaman yang ada di buku. Karena waktunya singkat, kita langsung saja ke langkah-langkah menyusun teks diskusi.
langkah-langkah menyusun teks diskusi yaitu memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Ya, jadi agar teks diskusi ini bagus, maka ikuti langkah-langkah ini, yaitu pertama memilih topik yang akan ditulis, menentukan tujuan teks diskusi, mengumpulkan data untuk mendukung argumen dari dua sudut pandang berbeda, menyusun kerangka tulisan, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Nah, ini adalah teks diskusi. Kamu bisa membahas umpamanya perayaan Valentine ya, topiknya ya, dilihat dari sudut pandang, atau membahas tentang April Mop ya. Dan ini tentunya berdasarkan fakta dan argumen-argumen yang mendukung ya. Kalau kalian kan insya Allah ya akan ada muncul dalil-dalil ya. Kalau kalian ini baik, demikian pemaparan dari bab terakhir. Harusnya ulangan ya hari ini, Selasa kemarin harusnya kita membahas ini, kemudian ulangan hari ini. Nah, nanti Bapak belum menentukan bagaimana ininya, ulangannya, tapi Bapak ingin memberikan kata penutup, yaitu tentang mengenai teks diskusi. Teks diskusi ini sarana bertukar pikiran. Di situ terdapat kegiatan menyampaikan dan menyanggah pendapat ya, tanggapan ataupun argumen. Dan ketika kita menyampaikan tanggapan, kita harus memiliki sikap yang toleran, yaitu sikap yang didasari oleh kemauan untuk menghargai pendapat. Tidak merasa diri paling benar, dan mau menerima pendapat orang lain. Dan demikian materi hari ini. Insya Allah Bapak akan kasih tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.